Selamat datang di channel yang akan menemani malammu dengan kisah-kisah penuh imajinasi, kehangatan, dan petualangan sebelum tidur. Di sini, setiap cerita akan membawa kita masuk ke dunia ajaib yang tenang, lucu, kadang misterius, tapi selalu menyenangkan untuk didengarkan sambil memejamkan mata. Matikan lampu kamar, tarik selimutmu, dan biarkan suara cerita ini menemani malam yang lelah menjadi lebih damai. Karena setiap malam selalu punya cerita. Dan setiap cerita punya keajaiban yang bisa membuat hati lebih tenang sebelum tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah baru setiap malam. Selamat mendengarkan dan selamat berpetualang di dunia mimpi. Jauh sebelum nama Wali Songo bergema di tanah Jawa, wangian kapur barus ternyata telah menuntun para utusan Islam pertama menginjakan kaki di peradaban Sumatera. Seringkali ingatan sejarah kita terpaku pada abad ke-15, menganggap penyebaran agama ini bermula dari dakwah agung para wali di Pulau Jawa. Padahal, lembaran sejarah kuno Nusantara telah mencatat jejak yang jauh lebih purba, menyentuh era di mana aroma harum kapur barus menjadi magnet kuat yang menarik para pelaut dan saudagar tangguh dari Jazirah Arab. Ini adalah sebuah kisah epik tentang dedikasi tanpa batas, keimanan yang tak tergoyahkan, dan perjalanan melintasi ganasnya samudra demi menyampaikan sebuah risalah kedamaian ke ujung timur dunia. Titik nol peradaban Islam di Nusantara bukanlah di tanah Jawa, melainkan di sebuah kota pelabuhan kecil nan sibuk di pesisir barat Sumatera Utara yang bernama Barus. Terletak di tepi hamparan Samudra Hindia, Barus bukan sekadar nama kota biasa di peta dunia kuno. Sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum penanggalan Masehi dimulai, kota ini telah menjadi primadona perniagaan dunia. Sebuah emporium global yang namanya disebut-sebut penuh kekaguman dalam berbagai literatur klasik dari Yunani kuno, Mesir, hingga pusat kekaisaran Timur Tengah. Pelabuhan pesisir ini menyimpan harta karun alam yang nilainya bahkan sering disandingkan dengan emas pada masanya. Dan harta karun itulah yang perlahan membuka gerbang Nusantara bagi cahaya peradaban baru. Harta karun alam yang menjadi incaran bangsa-bangsa dunia itu adalah kapur barus, atau yang sering disebut kamper. Sebuah komoditas berharga tinggi yang digunakan sebagai bahan dasar wewangian istana para raja, bahan pengobatan kuno yang sangat mujarab, hingga rempah rahasia yang digunakan dalam proses pembalsaman mumi para Firaun di Mesir kuno. Wanginya yang khas, menyengat namun menenangkan, serta kemampuannya mengawetkan, membuat kapur barus memiliki daya tarik magis bagi saudagar dunia. Namun, bagi para pelaut Muslim awal dan sahabat Nabi yang datang dari tanah Arab berbatu, perjalanan mencari kapur barus di ujung bumi ini bukanlah semata-mata tentang penumpukan kekayaan materi yang fana. Ada sebuah misi ilahiyah mulia yang diam-diam menyertai layar kapal mereka. Di bawah terik matahari Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, saat ajaran Islam baru saja mekar bagai bunga yang tangguh di tengah kegersanan gurun, para sahabat dan generasi awal umat Islam telah memiliki visi spiritual yang melampaui batas demarkasi geografis daratan. Mereka adalah manusia-manusia tangguh pilihan yang dididik langsung oleh nilai-nilai suci untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Mereka diseru untuk menyebar bukan dengan tebasan pedang atau panji penaklukan wilayah, melainkan berbekal akhlak mulia, senyum ketulusan, dan untayan doa. Saat mereka mendengar desas-desus tentang gugusan kepulauan Katulistiwa di ujung timur dunia yang kaya akan rempah, hati nurani mereka seketika tergerak untuk membawa seberkas cahaya ke sana. Meninggalkan keluarga yang dicintai dan melangkah keluar dari kenyamanan tanah kelahiran bukanlah perkara yang ringan bagi siapapun. Namun, para pendakwah yang sekaligus bertindak sebagai saudagar ini mempersiapkan segala perbekalan mereka dengan niat suci yang telah terhunjam bagai akar pohon berwaringin di dalam dada.
Mereka bergotong royong merakit kapal-kapal kayu tradisional mereka, menyusun logistik pelayaran berminggu-minggu, dan tak henti memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar pelayaran panjang melintasi samudra yang gelap ini diberkahi. Mereka sepenuhnya sadar bahwa lautan tak bertepi yang akan mereka hadapi memendam 1001 bahaya mematikan. Namun, keyakinan teguh bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah niat mulia berhasil mengalahkan segala bentuk ketakutan manusiawi. Maka pelayaran bersejarah itu pun resmi dimulai. Dengan hanya bermodalkan kompas alam berupa gugusan bintang yang bertaburan di langit malam, serta pengetahuan empiris mengenai arah angin monsun tahunan, kapal-kapal kayu itu perlahan berlayar menjauhi hiruk-pikuk pelabuhan Jazirah Arab. Angin laut yang asin meniup lembut wajah para pelaut tangguh ini, mengantarkan mereka menuju sebuah dimensi dunia daratan yang sepenuhnya asing bagi penglihatan mereka. Tidak ada barisan armada militer yang mengawal. Tidak ada sebilah pun pedang penakluk yang terhunus menantang langit. Yang mereka bawa di atas geladak hanyalah barang dagangan untuk ditukar dengan jujur, serta sebongkah nyala keyakinan untuk membumikan risalah kedamaian di kepulauan yang belum pernah mereka raba wujudnya. Namun, Samudra Hindia dengan segala kemegahannya tidak pernah menjanjikan perjalanan laut yang mulus bagi siapapun. Gulungan ombak hitam setinggi bukit, badai topan yang tiba-tiba datang mengamuk tanpa peringatan, dan pusaran angin puyuh yang siap menelan kapal rapuh itu beserta seluruh isinya menjadi ujian paling mematikan bagi keimanan mereka. Berbulan-bulan lamanya mereka terapung-apung menembus batas cakrawala, dipaksa menahan rasa lapar yang mendera, dahaga yang mengeringkan tenggorokan, dan keputusasaan yang mengintip. Akan tetapi, dalam kegelapan badai yang membutakan mata, bibir mereka tidak pernah kering dari lantunan ayat suci dan zikir. Mereka amat meyakini bahwa badai segila apapun tunduk di bawah kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap kali malam badai yang mengerikan itu perlahan berlalu, fajar selalu menyingsing dengan membawa janji ketenangan yang baru. Cahaya mentari pagi yang hangat membakar embun, perlahan menghangatkan tubuh-tubuh gemetar yang kelelahan, seakan menjadi pengingat bisu akan luasnya kasih sayang Tuhan yang menaungi hambanya. Pelayaran menembus batas horizon ini menuntut tingkat kesabaran emosional yang luar biasa tinggi, sebuah kesabaran batiniah yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa murni yang telah ditempa keras oleh ketaatan absolut. Mereka melewatkan hari-hari yang panjang dengan bertafakur, mengamati kebesaran alam semesta, menyadari titik kerendahan manusia di tengah luasnya penciptaan. Ketangguhan mental dan spiritual inilah yang kelak menjadi modal dasar paling berharga saat berdakwah. Hingga tibalah suatu hari yang bersejarah. Setelah berbulan-bulan mata lelah ini hanya disuguhi fata morgana batas cakrawala dan birunya lautan tak bertepi, bayangan tebal kehijauan mulai terbentuk, merobek kabut dari kejauhan. Kelompok burung camar laut terbang rendah mengitari tiang utama layar, memberikan isyarat alam yang menggembirakan bahwa daratan sudah berada dalam jangkauan pandangan. Barisan pegunungan yang tertutup kanopi lebat hutan hujan tropis, sebuah mahakarya alam yang sangat kontras dengan hamparan gurun pasir tandus di negeri asal mereka, menyambut dengan keindahan bagai zamrud khatulistiwa yang jatuh dari surga. Rasa haru tiada tara dan syukur yang menggunung sontak membuncah di dalam dada para pelaut ini. Jangkar yang berat itu akhirnya dilemparkan menancap ke dasar perairan pelabuhan Barus. Peristiwa pendaratan pertama ini secara diam-diam menandai sebuah titik balik paling krusial dalam peta sejarah spiritual peradaban Nusantara.
Jauh berbeda dengan kisah kelam penaklukan bangsa penjajah barat yang kelak berdatangan membawa ancaman meriam kaliber besar dan laras senapan panjang demi mengeksploitasi sumber daya pribumi, rombongan awal ini justru melangkah turun dengan penuh kerendahan hati. Langkah pertama telapak kaki mereka di atas bumi Sumatera ini sama sekali tidak diiringi dengan lengkingan trompet peperangan atau pekik kemenangan militer, melainkan diiringi sapuan lembut doa keselamatan bagi seluruh makhluk yang mendiami tanah subur yang baru saja mereka pijak. Momen pertemuan tatap muka pertama antara gerombolan saudagar Muslim tangguh dari semenanjung Arab dengan para penduduk asli lokal Barus berlangsung dalam atmosfer kedamaian yang sungguh menyejukkan hati. Batasan bahasa lisan yang sama sekali berbeda mungkin sempat menjadi kendala komunikasi pada jam-jam awal pertemuan mereka. Namun, kekuatan bahasa universal kemanusiaan berupa kejujuran gerak-gerik, kelembutan tutur kata, serta pancaran senyum ketulusan dengan sangat cepat meluluhkan tembok keraguan batin penduduk lokal. Masyarakat pesisir yang pada saat itu masih taat memeluk tradisi dan kepercayaan kuno warisan leluhur mereka, tanpa diduga merasa sangat takjub sekaligus penasaran dengan ketinggian tata krama mempesona yang diperlihatkan oleh sekelompok tamu pendatang berwajah asing ini. Memasuki hiruk-pikuk aktivitas di pasar-pasar Barus yang sibuk, percikan nilai keagungan ajaran Islam mulai diperkenalkan secara halus. Bukan melalui rentetan pidato panjang yang membosankan di atas mimbar, melainkan terwujud lewat praktik keteladanan nyata di tengah keramaian urusan muamalah perdagangan. Para sahabat utusan ini senantiasa mempraktikkan konsep timbangan takaran yang berkeadilan sempurna, menolak keras segala bentuk celah praktik riba, dan tidak segan mengharamkan kebohongan kualitas sekecil pasir pun kepada pembelinya. Karakter kejujuran yang sangat langka ditemukan di dunia perniagaan zaman itu, secara perlahan namun amat meyakinkan, merampas hati nurani penduduk pesisir. Mereka dibuat mengerti bahwa ajaran langit ini menjamin kesejahteraan nyata tanpa memihak. Seiring jarum waktu yang bergulir, para pelaut yang berlayar jauh ini rupanya tidak segera memutar haluan kembali ke negeri asal mereka. Mengikuti hukum siklus angin musim yang memaksa setiap pelaut untuk menetap menunggu hingga 6 bulan lamanya, sebuah embrio perkampungan kecil komunitas pesisir Arab secara perlahan terbentuk mengakar di kota Barus. Berbagai manuskrip catatan perjalanan dinasti Tiongkok kuno merekam jejak eksistensi pemukiman asing ini dengan menyebutnya sebagai kawasan Tasyih. Di atas tanah perkampungan pesisir inilah interaksi leburan budaya yang teramat dalam dan intens terjadi. Para pelaut tersebut menyatu, membangun gubuk-gubuk menetap, lalu pelan-pelan mendirikan surau kayu berdinding sederhana, tempat di mana ayat suci Al-Quran untuk perdana berkumandang. Cengkeraman hubungan kebangsaan dan urusan ekonomi komoditas pun berangsur semakin mencengkeram kuat. Butiran kristal kapur Barus dengan kualitas paling wahid yang disadap langsung dari pedalaman hutan rimba liar Sumatera itu diolah, disortir berulang kali, lalu dikemas rapat ke dalam peti-peti kayu khusus untuk dipersiapkan berlayar kembali membelah lautan menuju pusat Kekaisaran Timur Tengah. Melalui kerja keras dan koneksi dagang para saudagar Muslim bersahaja ini, posisi geopolitik Barus pun makin terangkat, mengukuhkan kedudukannya sebagai terminal pusat transaksi komoditas paling mewah di dunia. Namun, esensi yang sesungguhnya bersemayam di balik perputaran roda transaksi kekayaan materi bernilai triliunan itu adalah terjadinya sebuah pertukaran ideologi peradaban manusia besar-besaran. Senjata utama dan kunci kesuksesan dari strategi dakwah di masa embrionik ini sama sekali tidak terletak pada kehebatan narasi perdebatan tentang ilmu kalam dan teologi tingkat tinggi, melainkan terpancar secara tulus melalui keteladanan luhur sebuah akhlak manusia. Manakala pandangan mata masyarakat adat setempat menyorot melihat bagaimana kelompok pendatang asing ini menunjukkan empati yang dalam terhadap penderitaan kaum fakir miskin dan menolong siapapun tanpa memperdulikan perbedaan warna kulit suku, simpati murni masyarakat pribumi pun mekar menyebar.
Ajaran Islam menerobos masuk pertahanan wilayah Nusantara ini bukan membawa pedang berlumur darah ketakutan. Ia meresap perlahan layaknya embun pagi yang menyejukkan sanubari, menembus pori-pori peradaban yang paling dalam dengan sukarela. Gema pesona ajaran yang memanusiakan manusia ini secara teratur mulai merambat menusuk ruang dengar para tokoh pembesar kasta atas dan pemangku kewenangan suku-suku lokal. Berbekal kemampuan diplomasi sosial yang teramat elegan, sopan, dan menjunjung tinggi etika bernegara, para penyeru ajaran langit ini seringkali diundang resmi untuk masuk ke ruang-ruang balai perundingan adat. Tanpa secuil pun merendahkan tradisi leluhur setempat yang telah berabad-abad dipraktikkan, pendakwah ulung tersebut menjelaskan tentang konsep fundamental keesaan satu Tuhan, sang pengatur keseimbangan alam semesta. Logika tauhid yang amat sangat membumi, dipadukan dengan wawasan keilmuan sang tamu, berhasil menaklukkan logika dan hati para bangsawan, yang pada akhirnya menuntun mereka mengikarkan 2 kalimat syahadat yang suci. Kepingan epik kedatangan para utusan Islam dari belahan dunia barat ini sama sekali bukan fiksi yang sekadar dirajut dari mitos-mitos pengantar tidur yang dituturkan tanpa dasar oleh para tetua dari mulut ke telinga generasi. Jari jemari sejarah alam secara nyata telah menancapkan saksi artefak otentik berupa bukti fisik yang mustahil untuk dipalsukan atau terbantahkan oleh gerusan zaman modern. Bukti yang selama ribuan tahun membisu secara fisik, namun berteriak teramat nyaring dalam catatan sejarah arkeologi dunia itu, terhampar membentang di sepetak kawasan di atas barisan perbukitan Kota Barus, tepatnya pada sebuah kompleks lahan pemakaman prasejarah peninggalan komunitas Islam yang kelak dikenal dengan sebutan sakral Makam Mahligai. Apabila kita memijakkan kaki meresapi keheningan kompleks sakral ini, ribuan artefak batu nisan kuno berserakan merawat jasad para utusan pembawa pencerahan. Beberapa batu yang menonjol dan lolos dari pelapukan memamerkan guratan inskripsi berupa deretan huruf Arab yang masih memegang pakem gaya kaligrafi Kufi tua. Sebuah gaya huruf kuno yang masyhur berasal dari sekitar abad ke-7 atau ke-8 awal Masehi. Tulisan-tulisan purba berhuruf rapi tersebut menyebutkan dengan jelas nama-nama tokoh yang berakhiran dengan sematan gelar kehormatan Syekh ataupun Rumi. Sebuah stempel abadi yang memastikan bahwa jasad yang terbaring kaku di bawah tanah perbukitan Sumatera tersebut berasal jauh melintasi benua dari Timur Tengah maupun Persia. Di antara sekumpulan makam yang dikeramatkan dan dihormati oleh penduduk lintas zaman itu, tersembunyi satu makam luar biasa agung yang menduduki sebuah puncak teratas Bukit Karang yang menjulang menantang langit pesisir. Secara turun-temurun dikenal sebagai makam papan tinggi. Demi menziarahi titik historis tersebut, para peziarah diharuskan memanjat deretan anak tangga berliku yang menguras ketahanan fisik seolah menjadi simbol ujian spiritual berat. Di puncak bukit yang sangat terpencil dari kebisingan dunia fana itulah, terbaring hening jasad Syekh Rukunuddin, seorang figur pencerah yang dicatat wafat menukarkan napas terakhirnya di tahun 672 Masehi. Sebuah angka tahun yang merujuk sangat jelas pada epos masa para Khulafaur Rasyidin. Cobalah menundukkan hati sejenak dan menyelami dimensi imajinasi masa silam mengenai pengorbanan tak tertandingi yang berani mereka tempuh di jalan kehidupan. Mereka mengambil keputusan gila, meninggalkan kemewahan pesona ibu kota kekhalifahan yang bertabur emas di Jazirah Arab, memilih berlayar menyerahkan nyawa pada belas kasihan ombak mematikan Laut Selatan, semata-mata demi memenuhi panggilan hati untuk menetap lalu menutup mata selamanya, menyatu dengan abu bumi di sebuah bukit sunyi dan asing, pesisir Nusantara. Tak setetes pun kemewahan duniawi memotivasi mereka. Jajaran makam tua di Barus tersebut menjadi bukti bisu yang mengunci bibir betapa dahsyatnya energi cinta kepada Sang Rasul,
sanggup menembus semua logika pengabdian wajar seorang manusia biasa. Tinggalan artefak di Tanah Barus ini bukan semata prasasti belaka. Ia pada saat bersamaan mendaratkan bantahan keras telak tepat di hadapan wajah berbagai narasi manipulatif miring sejarah barat yang kerap mencoba menyesatkan dunia dengan menuding persebaran masif agama rahmat ini dilakukan hanya lewat ancaman kilatan pedang berdarah. Lembaran asli sejarah bangsa Indonesia justru menyanyikan melodi berlawanan yang indah paripurna. Cahaya wahyu tersebut dititipkan kepada embusan semilir angin perdagangan. Direngkuh dengan tawa gembira kelompok pesisir pantai lokal, lantas perlahan menjahit dirinya dengan kebudayaan komunal setempat tanpa menjatuhkan seinci pun darah anak negeri di ujung tombak perang. Inilah keindahan ketika ajaran Tuhan dititipkan di atas niat dan keikhlasan mutlak. Keberadaan pesisir Barus pada hakikatnya hanyalah fase pelatuk mula semata. Bermula dari satu titik pijakan tanah basah di pesisir-pesisir ujung barat Pulau Andalas inilah, seutas tali estafet pengantar risalah suci, kemudian dilanjutkan kembali ke udara oleh ribuan lidah lisan dan tindakan antar generasi secara maraton tak kenal henti. Pijar percikan api pencerahan tauhid yang ditiupkan dari wilayah baru secara dinamis, kemudian berevolusi melahirkan kerajaan Islam Samudra Pasai di ufuk utara pulau, menyusup diam-diam membelah lautan selat, merasuki wilayah semenanjung Purba Melayu. Hinggalah ratusan tahun setelahnya, tibalah masa puncak estafet itu disambut tangan Dewan Wali Songo untuk dirawat menjadi obor raksasa peradaban agung berdaulat di hamparan Pulau Jawa. Bila kita menarik kembali putaran waktu ke rentang masa Kiwari modern ini, barangkali gemerlap pusat keramaian kota perniagaan Barus kuno tersebut telah sepenuhnya memudar, kembali menjadi sebuah entitas pedesaan kawasan pesisir yang dipeluk keheningan damai. Deru embusan angin laut Samudra Hindia masih terus bernyanyi menerpa perahu nelayan, sama persis layaknya yang terjadi pada ribuan tarikan napas tahun yang telah berlalu. Bagaimanapun, catatan abadi di buku besar peradaban menyangkut keagungan luhur yang pernah diukir di tempat ini takkan sudi terhapus waktu. Barus akan tetap tegak berdiri sebagai ibu rahim peradaban pertama yang meminjamkan tubuhnya menjadi landasan sebuah tatanan-tatanan bangsa raksasa beragama Muslim di bawah kolong langit dunia saat ini. Dan akhirnya, sampailah kita di penghujung cerita malam ini. Semoga kisah yang tadi menemani bisa membawa senyum kecil, rasa tenang, dan mimpi yang indah untuk malammu. Sekarang, saatnya memejamkan mata, beristirahat, dan biarkan imajinasi membawa kita melanjutkan petualangan di dunia mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan menjadi bagian dari perjalanan cerita di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu selalu ditemani kisah baru setiap malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur, mimpi indah, dan semoga malammu penuh ketenangan.